Ternyata gede banget guys. Tuh tuh. Sama tangan saya aja nggak ada apa-apanya. Ini tuh dia punya semacam campaign gitulah. Misalnya ada dapat makanan dan minuman gratis untuk yang berpuasa sunnah. Terus kalau hafal Al-Kahfi tadi apa gitu kalau nggak salah. Udah milih-milih dicoret-coret semua guys, habis. Tinggal es buah doang. Parah. Ini ternyata gede banget guys. Gokil guys. Wow. Bah. Segmen tanya-tanya. Iya. Micin itu boleh dimakan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang lagi di channel saya, channel yang isinya tentang dunia masak-masak. Ada berbagi resep dan tips masak di sana. Lalu ada ngobrol-ngobrol tipis. Terus yang ketiga ada chef kulineran. Kita masuk ke segmen chef kulineran. Sekarang kita ada di Bakso Pajero. Pak Jero atau Pajero saya kurang tahu bacanya gimana ya. Nah, kenapa saya memilih tempat ini untuk destinasi berikutnya, yaitu sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, itu karena saya suka banget sama sumsum, ya sumsum sapi. Dia kan kaldu banget gitu loh, dan dia tuh dibalut sama bakso, gede banget. Itu satu, terus dia variannya itu banyak, yang besar-besar gitu, ada sumsum, ada iga. Saya suka banget daging kan, itu alasan pertama. Terus alasan yang kedua, itu saya dengar pemiliknya itu speknya muslim banget. Terus yang ketiga, itu kebetulan juga followers di Instagramnya banyak, 267k saat video ini dibuat. Nah, karena 3 alasan itu saya memutuskan, udahlah sekalian kita weekendan, ngajak anak istri kulineran di sini. Segede apa sih baksonya dan bagaimana sih bentukan sumsumnya kalau dikasih bakso itu? Ayo ikuti saya. Mas mau pesan? Mau pesan dibawa ke sana apa? Saya baru pertama kali ke sini. Oh, di sana dulu Pak. Tulis nama dan nomor mejanya ya Pak. Oke, nanti kalau udah selesai? Langsung ke kasir aja dulu Pak. Oke. Siap Mas. Ini dia bukunya. Tadi sih udah ngintip-ngintip di Google Maps ya kan, ada tuh. Sama ngintip-ngintip di TikTok. Yang kira-kira yang mau saya pesan apa? Ini dia nih. Ini loh, saya penasaran sama yang sumsum apa ya? Sumsum tuh entah yang ini ya. Penasaran sama sumsumnya. Kalau kemarin kakak saya tuh nyoba yang ini nih kayaknya. Kalau saya nyoba yang ini deh, sumsumnya. Kalau nggak salah 61.000 atau berapa gitu kalau di TikTok. Coba ya, mana dia? Mana nom? Oh ini dia. Ini nggak sih? Mati loh. Satu lagi. Ini nggak sih yang sumsum mana ya? Ini loh bakso sumsum, ini dia 69. 61 tuh lain berarti. Bakso iga jumbo. Wow, gokil. Ini 66 juga. Ini kuah mercon 68. Kuah mercon enggak deh, enggak. Oke, ini bakso sumsum kuah original. Mana dia? Bakso rame, bakso iga jalan. Gua nggak tahu deh yang mana nom. Oh ini loh cuy. Paket bakso sumsum, ini dia. Daging iga jumbo, bakso sumsum tuh. Nah, kuahnya ori aja satu. Terus kayak tadi ada bakso sumsum bakar, kayaknya enak. Oh tapi nggak ada kuahnya ya? Enggak ada. Bakar. Wah ini mah kelamaan begini doang nih nom. Bakso goreng. Es teler durian. Es teler durian. Nah habis. Udah milih-milih dicoret-coret semua guys, habis. Tinggal es buah doang. Parah. Ini saya pesen yang bakso sumsum itu guys, soalnya saya suka sumsum sama kuahnya yang ori aja, nggak kuat. Kalau yang mercon istri saya pesen yang mercon tadi itu. Ayo kita bayar dulu. Atas nama Bapak siapa? Yudi. Yudi ya. Bakso sumsum sampai nanti berapa? Sekitar 20 menit Pak. 20 menit? Iya. Yang gede banget apa sih? Cepet. Gak ada Pak. Sungguh semua? Iya. Taruh apa? Mie ayam ori 1 ya Pak. Es buahnya 1. Itu esnya tinggal itu doang kan?
Iya, Pak. Yang acceleran nggak ada toh? Iya. Wah sayang sekali guys. 154.000. 154 tapi sumsumnya 20 menit. Tahu apa lah. Oke, makasih ya mas. Oke guys, ini pesannya sama anak istri biasa. Ini 154. Sebetulnya ya untuk standar makan bakso sih 154 kayaknya kemahalan nggak sih? Saya, ini dompet saya ya. Bakso kan biasanya ya 25.000, yang iga itu biasanya kan 25 apa 30 gitu per porsi kan. Ini tuh yang bakso sumsumnya yang mahal kayak itu. Namanya juga nyoba ya kan, penasaran sama rasanya. Barangkali memang seenak itu atau se-worth it itu dengan harganya. Sekarang lanjut bahas si bakso Pajero ini tuh satu grup sama Preksu ya, Prek Susu itu loh, yang ada di utaranya UNY, masuk ke yang perempatan ada patungnya kalau nggak salah itu masuk ke utara itu ada Preksu. Nah ternyata satu grup sama itu. Dan si bakso Pajero ini kalau lihat dari web itu ada 4 cabang ya guys. Pertama itu di Kolombo itu yang sekitar UNY. Terus ada di sini Jalan Kabupaten, saya di Jalan Kabupaten ini. Terus yang ketiga ini ada di Bantul. Terus yang keempat tuh ada di luar kota, kayak Semarang deh tadi kalau nggak salah. Nanti kita cantumkan. Terus yang unik adalah satu, baksonya itu kan variasinya kan yang gede, yang apa gitu. Terus yang kedua, ini tuh dia punya semacam campaign gitulah. Misalnya ada dapat makanan dan minuman gratis untuk yang berpuasa sunnah. Terus kalau hafal Al-Kahfi tadi apa gitu kalau nggak salah. Itu satu karakter dari ownernya sepertinya ya, yang menerapkan itu di usahanya. Tadi juga ada tulisan besar soal kalau ada adzan lebih lambat gitu kalau nggak salah ya. Gitu intinya mengangkat nilai-nilai Islam lah dalam usahanya gitu. Soalnya kalau dari nama PT-nya tuh nama PT-nya itu terus berbuat kebaikan nggak sih? Tuh, jadi kalau dalam konteks itu ya ngasih makan dan minuman orang berpuasa, ngasih makanan buat orang yang hafal Al-Kahfi itu jadi ngerti gitu. Nilai-nilai itu yang sedang diterapkan di dalam usahanya. Jadi sebetulnya campaign begitu kan Islami banget ya. Saya nggak ngerti untuk teman-teman yang non Muslim gitu tuh menganggap campaign kayak gini tuh positif atau negatif, atau mungkin orang yang lain bisa saja mereka berpikiran jualan agama dan seterusnya gitu. Karena kan pada dasarnya usaha itu kan customernya nggak cuma orang Islam. Itu kalau saya sendiri sebagai orang Muslim melihat ini ya positif. Karena kan ada keuntungan atau ada benefit untuk orang-orang yang puasa sunnah gitu. Jadi sih kalau saya sebagai customer yang kebetulan Muslim gitu ya seneng karena melihatnya positif. Karena saya melihat ada apresiasi gitu untuk orang-orang Muslim yang sedang berpuasa sunnah. Yang kedua yang orang-orang Islam yang hafal Al-Kahfi gitu kan sebuah apresiasinya makanan gitu, dan jadi pahala juga bagi pemilik atau bagi karyawan yang ngasih makanan ke orang-orang yang sedang berpuasa ini. Jadi dua hal itu tercapai, ke customer juga ada apresiasinya berupa makanan, dari sisi pemiliknya atau teman-teman yang sedang bekerja di sini juga ada positifnya buat pahala dalam kacamata Islam. Nanti kayak kemarin lagi yang soal babi haram itu kan menurut orang Islam, menurut orang kan enggak gitu. Ya kan Om? Dan juga ada tulisan itu tuh terima kasih Anda tidak merokok di area ini. Jadi lebih, kalau ini bukan konteks Islam ya, tapi ngasih ruang bebas asap rokok lah untuk semua pengunjung gitu. Ini juga kalau saya melihatnya ya positif juga. Cuman kan ada juga orang yang merokok di Indonesia, banyak juga punya hak yang sama dalam membeli makanan. Mungkin dipisahkan di mana atau misalkan di mana gitu, mungkin jadi solusi. Atau mungkin di parkiran tempat merokoknya mungkin bisa jadi solusi. Ini es buahnya udah datang guys. Ini tuh sekarang kira-kira 10 menit lah ya datangnya es buahnya. Ini 13.07, sekarang itu 13.17, pas 10 menit. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oh, mantap. Ya es buah. Gimana es buah? Wah ternyata gede banget guys. Tuh lah tuh. Sama
Tangan saya aja nggak ada apa-apanya. Ini anak saya gitu. Dan ini anak saya katanya. Allahumma baruna fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan ini anak saya. Ya, sum-sum. Aromanya dulu. Ya, kuah bakso. Anom kecewa, Anom. Ternyata tuh. Oh, begitu loh maksudnya. Nih, lihat nih. Nih. Jadi ya tulang sapi. Oke, kita cobain aja dah. Kayak gimana sih? Ini yang kuah mercon. Saya lanjut makan dulu. Nah, setelah makan kita lanjut kasih nilai, kasih tips datang sama menu apa yang saya rekomendasikan untuk dipesan. Saya makan dulu karena ini banyak banget, nggak mungkin in frame semua. Oke. Kalian pernah makan sum nggak sih? Jadi sum-sum itu guys, yang belum pernah nih, dulu kayak minum minyak. Ya, kayak minum minyak. Kecap masuk, saus masuk, cabai masuk. Masalahnya ngaduknya gimana ini? Ini sum-sumnya dikasih kecap. Ini berlemak banget guys, hati-hati ya kalau kolesterolnya tinggi. Kecap udah masuk, terus sedikit saus sama sambal. Ini cara makan sum-sumnya. Jadi kita aduk dalam. Ini buat narik susunya, sum-sumnya nih. Udah dikasih bumbu kan? Lumayan, karena kan dikasih bumbu. Nah, minimal ketemu lah yang enak. Berbunyi akan bakso dinosaurus. Bumbunya gimana gitu? Aku minta potongan bakso. Barter guys, saya punya istri saya ini tenis. Berasa ini. Ini karena dia kuah mercon kali ya. Warnanya juga beda, ini lebih merah. Oke, sekarang saatnya ngasih nilai, ngasih tips sama menu apa yang saya rekomendasikan untuk dipesan. Yang pertama, saya harus adil dan jujur sama konten-konten saya sendiri gitu. Konsisten dengan konten-konten saya yang ngasih review jujur. Review jujurnya, bakso ini bukan selera saya. Kenapa? Karena saya suka masakan yang bold kan. Sering saya mention, saya suka masakan yang bold, dari asinnya keluar, gurihnya keluar, kaldunya, aroma-aroma yang itu berada dalam kaldu itu keluar. Ini kurang cocok untuk saya karena soft ya. Bagi saya tuh soft itu rasanya. Saya nggak hanya bilang kenapa ini nggak cocok, saya bisa kasih komentar yang kenapanya, komentar teknis gitu ya. Jadi menurut saya nih aroma bawang putihnya, bentar saya kasih konteks dulu. Jadi kan banyak orang yang bilang nggak enak itu, nggak enak gimana itu kan susah menjelaskan. Apa yang kurang nggak enak, pokoknya nggak enak aja. Nah saya berusaha tidak seperti itu. Nah ini kenapa kurang buat saya? Karena aroma bawang putihnya bisa ditingkatkan. Jadi kalau saya memasak kaldu begini nih, kaldu bakso atau kaldu macam-macam kaldu tuh, kalau dia pakai bawang putih dan mau memunculkan rasa bawang putih itu saya pakai dua bawang putih, dua tipe bawang putih. Satu, bawang putihnya tuh yang digeprek mentah,
dimasukkan ke dalam rebus, pas merebus di awal tuh, bareng sama tulangnya, bareng sama daun bawangnya, sama palanya, sama banyak di sana. Itu emang agak banyak biasanya saya, karena nanti kan dia keluar aroma agak-agak pedas gitu ya kalau si bawang putih itu. Terus kedua, nah ini jadi kunci juga. Saya chop bawang putih, ya mungkin perbandingan agak susah ya, seberapa kuahnya dan bawang putihnya berapa, agak susah tuh perbandingannya. Tapi maksud saya itu adalah bawang putihnya itu dicop, disangrai pakai minyak goreng, minyak sayur, terus dia tuh agak-agak gosong gitu. Hati-hati pas lagi sangrai bawang putih chop itu, dia rentan gosong dan rentan nempel, nanti hati-hati. Tapi kalau berhasil, misalnya dia coklatnya itu sempurna gitu, golden brown gitu, terus teman-teman ratain dulu, ratainnya tuh bisa dicop ulang pakai pisau atau diremet, apa tuh remet tuh, intinya tuh memisahkan dia menggumpal gitu loh, terus cemplungin ke dalam kuah tadi tuh. Nah itu aroma bawang putihnya dia keluar. Nah terus yang lagi menurut saya bisa ditingkatkan lagi adalah palanya. Aroma palanya tuh kurang ya, sama aroma daun bawang. Nah, pas ngerebus tulang sama daun bawang itu kan ngaldu banget kan, daun bawangnya itu agak banyak, sama bawang putihnya itu biar aroma pedes-pedes dari, bukan pedes ya sebetulnya, aroma bawang-bawangan itu keluar gitu loh. Nah terus sama rasanya itu kan soal bumbu ya, garam, micin atau lada itu kan, itu menurut saya yang kurang. Oh iya, teman-teman itu harus siap juga kalau pesan yang besar-besar. Itu tadi informasi pas bayar di kasir itu 20 menit. Jadi lumayan lama lah kalau bakso nunggu yang besar itu 20 menit. Tapi kebetulan saya tadi itu totalnya itu 37 menit baru keluar, karena katanya pas saya tanyain itu kebetulan yang saya pesen itu pas direbus hancur, jadi ngulang dari awal gitu loh, sehingga waktu itu lama. Dan pas lagi datang itu tidak sebaik yang saya harapkan. Jadi teman-teman harus siap itu kalau pesen yang besar, siap nunggunya agak lama. Sekarang ke tipsnya adalah nggak ada tips. Kenapa? Karena parkiran mobilnya banyak, parkiran motor banyak, tempat duduknya juga banyak, playground anak ada, terus musola ada, toilet ada, pesannya juga nggak lama. Dan ini hari Sabtu kan sebagai sampel gitu, kayaknya anytime gitu datang akan lancar-lancar aja. Sekarang rekomendasi makanan atau minuman yang saya rekomendasikan untuk dipesan. Satu, apapun baksonya sesuai selera kalian, tapi kuahnya mercon ya, karena ini kan cocok banget untuk teman-teman yang suka pedes, karena pedesnya tuh udah di kuahnya, bukan kuah terus kita aduk sambal gitu nggak, tapi kuahnya tadi udah, saya nyoba punya istri tuh udah ada rasanya di kuahnya. Terus kalau mau coba-coba itu mendingan bijian. Tadi kan ada bakso tuh bijian yang urat berapa biji, bakso ini berapa biji, itu bisa untuk coba banyak gitulah. Itu aja sih. Sama kalau minuman itu semoga es telernya ada ya. Kalau es telernya ada, pesan es telernya. Nah, sama bisa tambahin es krim untuk nutup. untuk nutup rasa ini tuh kita pesan es krim, ada di sana es krim, banyak varian es krim gitu. Oke, segitu aja videonya. Sekarang saya tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton episode kali ini sampai selesai. Semoga informasi-informasi yang ada dalam video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan akhirnya satu video, kalau kata Prof. Mahfud MD, siapapun dari Anda, jangan pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia. Kalau kata Prof. Nakasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.